Pernah kepikiran nggak, kenapa sih kita nggak pasang panel surya di Gurun Sahara yang luas dan terik banget itu? Kalau kita pasang panel surya di sana, kita bisa menghasilkan listrik dalam jumlah yang sangat besar dan bisa didistribusikan ke seluruh dunia kan ya? Ya kan? Ya, tapi ternyata nggak semudah itu. Akan ada banyak tantangannya. Tapi sebelum kita bahas soal tantangan pemasangan panel surya di Gurun Sahara, kita harus sama-sama paham dulu nih. Intinya, panel surya merupakan perangkat canggih yang berfungsi mengubah energi matahari menjadi sumber energi listrik. Komponen utama panel surya adalah sel surya yang terbuat dari silikon, sebuah bahan semikonduktor. Prosesnya dimulai ketika sel surya menerima paparan sinar matahari yang kemudian merangsang elektron di dalamnya untuk bergerak. Akibatnya, terbentuklah arus listrik yang dapat diarahkan melalui sistem kabel dan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan energi. Inovasi ini memiliki dampak positif terhadap sumber daya terbarukan, mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun panel surya memiliki banyak kelebihan, ada juga beberapa kekurangan atau dampak negatifnya. Salah satu kekurangannya adalah panel surya dapat menghasilkan panas. Jika panel surya menjadi terlalu panas, efisiensinya akan menurun. Dampak negatif lainnya adalah panel surya dapat menghasilkan limbah. Limbah panel surya dapat berupa panel surya yang sudah tidak digunakan lagi atau limbah dari proses pembuatan panel surya. Limbah panel surya perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Nah sekarang, karena kita udah sama-sama ngerti soal panel surya, ngerti kan tantangan utamanya apa? Yes, biaya. Biaya untuk membangun dan memelihara panel surya di Gurun Sahara sangat mahal. Kendala lainnya adalah kondisi Gurun Sahara yang ekstrim, dan juga sering terjadi badai pasir. Kondisi ini dapat merusak panel surya. Tapi, bukannya nggak mungkin loh ya. Menurut permodelan yang dibuat oleh Zheng Yao dan Smith, jika 20% wilayah Gurun Sahara ditutupi panel surya, dampaknya sudah terasa. Gurun Sahara adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk menempatkan panel surya karena kondisi cuaca yang konstan dan sinar matahari yang melimpah. Pemasangan panel surya di Gurun Sahara dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan produksi energi dan membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Panel surya di Gurun Sahara adalah ide yang telah dipertimbangkan selama bertahun-tahun. Jika seluruh Gurun Sahara ditutupi panel surya, itu akan menghasilkan lebih dari 2000 kali kebutuhan listrik dunia saat ini. Ini akan menjadi sumber energi yang sangat besar dan dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan. Ya, walaupun tantangan dari segi biaya yang membutuhkan investasi dari banyak negara dan segi perawatan yang sulit karena faktor minimnya sumber air untuk membersihkan panel yang akan sering tertutup pasir, akan tetapi jika solusinya sudah ditemukan, akan menjadi keuntungan yang sangat amat besar. Pembangkit listrik tenaga surya di Gurun Sahara akan menjadi sumber energi yang bersih dan berkelanjutan, dan dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi di daerah tersebut. Sejauh ini, ada beberapa proyek pembangkit listrik tenaga surya yang sedang berlangsung di Gurun Sahara. Salah satu proyek terbesar adalah proyek Nur Solar Power di Maroko, yang memiliki kapasitas 580 MW. Proyek ini menggunakan panel surya fotovoltaik, dan ini telah menjadi salah satu proyek pembangkit listrik tenaga surya terbesar di dunia. Proyek lain yang sedang berlangsung adalah proyek Desertec, yang bertujuan untuk membangun jaringan pembangkit listrik tenaga surya di Gurun Sahara. Proyek ini melibatkan negara-negara Eropa dan Afrika, dan ini akan menjadi proyek yang sangat ambisius jika berhasil. Jadi, apakah panel surya di Gurun Sahara hanya jadi mimpi atau akan jadi kenyataan? Ini masih terlalu dini untuk mengatakannya, namun dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan akan energi terbarukan, ide ini akan menjadi semakin layak. Di Indonesia, panel surya yang tersentralisasi paling cocok dipasang di daerah yang memiliki banyak sinar matahari. Daerah-daerah tersebut antara lain yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik Indonesia, dibutuhkan lahan seluas sekitar 1000 km persegi untuk memasang panel surya. Jumlah panel surya yang dibutuhkan sekitar 100 juta panel. Ya, kira-kira hampir 2 kali lipat luasnya kota Jakarta. Ada beberapa teknologi terbaru tenaga surya yang bisa menjadi alternatif. Salah satunya adalah Concentrated Solar Power atau CSP.
CSP menggunakan lensa atau cermin untuk memfokuskan sinar matahari di satu titik. Teknologi lainnya adalah solar thermal heating. Solar thermal heating menggunakan sinar matahari untuk memanaskan air atau udara. Air atau udara yang panas kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik atau untuk pemanas. Pemasangan panel surya di Gurun Sahara adalah ide yang sangat menarik. Namun, ada beberapa kendala dan tantangan yang perlu dihadapi. Jika kendala dan tantangan tersebut bisa diatasi, pemasangan panel surya di Gurun Sahara bisa menjadi solusi yang sangat efektif untuk menghasilkan listrik yang bersih dan terbarukan untuk seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk video sains seru berikutnya.